Oke, hello YouTube, hello bro, hello guys, hello semua. Kali ini saya mau review mungkin micro drones 2 inch ini yang bakal akan saya lempar ya. Jadi sebelum saya lempar tentunya harus saya cek ya. Jadi untuk menjelaskan kepada yang mungkin mau membeli ini supaya biar detail apa yang saya jual, terus kemudian speknya gimana, terus kalau mungkin yang baru pemula belajar FPV yang udah menanjak ke drone yang udah brushless, ini mungkin bisa jadi acuannya. Yang pasti ini langsung saya cek dulu. Nanti di akhir video ada tes terbangnya kemarin ketika saya ikut kopdar aeromodeling juga. Saya coba di wilayah tersebut dan saya tes cuma berani sekitar 300 meteran lah. Soalnya di situ kan banyak intervensi tentunya. Soalnya pas waktu itu kita sama-sama main ya. Jadi banyak remote, banyak receiver yang nyala, itu kan tetap akan bakal mengganggu kalau untuk jauh. Jadi saya antisipasi cuma berani 300 meteran lah ketika itu. Oke, sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, akan saya cek dulu. Ini menggunakan receiver Radiomaster R81 ya. Jadi pakai protokol FRSky D8 kayaknya. Akan saya coba. Bentar. Sekalian saya cek dulu untuk speknya singkat. Ini adalah FC-nya AIO, ya itu dari Nameless RC ya, 12 ampere. Dia support 2-4S. Cuma untuk karakteristik motornya ini saya recommended hanya maksimal 3S saja untuk jaga-jaga ya. Jadi 2-3S saja. Terus kemudian VTX-nya pakai triangle yang diamond. Jadi dia ada DVR-nya. Langsung saya cek tes ya. Soalnya kebetulan kemarin waktu saya coba terbang ketika ada kopdar aeromodeling itu, ketika waktu saya kopdar itu lupa bawa memori, jadi nggak kesimpan di DVR diamond ini, VTX ini. Cuma kesimpan di DVR Google saya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya. Sorry nggak kelihatan di kamera. Oke, bentar. Saya fokusin dulu. Jadi pemasangannya seperti ini. Oke, kalau sudah langsung saya nyalain. Nanti dia akan ngerekod ya. Tandanya berkedip. Kalau dia berkedip, LED-nya wait. Nah, itu posisi dia ngerekod. Otomatis dia ngerekod ya. Ini saya pakai kamera dari Candic N. Untuk GPS-nya pakai BN180 ya. Untuk motornya itu 1104 yang 4300 kV. Kayaknya punya yang itu loh, yang kemarin sempat keluar ya, Darwin FPV yang versi low itu loh. Itu motornya seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Untuk antena VTX-nya ini saya mod sendiri supaya jangkauannya lebih clear, jadi lebih bagus. Terus untuk cara bindingnya, jadi untuk receivernya itu ada di bagian dekat elko ini ya. Bentar. Ini biar sambil ngerekod nanti akan saya tampilin di sinilah ya hasil rekodannya dari DVR-nya. Soalnya kemarin tuh nggak kerekod di DVR VTX-nya, cuma ke DVR Google aja. Soalnya lupa bawa memori. Jadi untuk binding pertama itu di receiver-nya ada di atas FC ini, dekat elko kapasitor. Nanti di sini ada tombol band. Kalau mungkin sempat nanti akan saya sertain gambar dari receivernya, jadi biar tahu arah-arah tombol bandnya. Jadi ketika waktu kita ngeband itu harus posisi ditahan tombol bandnya, kemudian sambil colok baterai, kemudian kita udah siapin protokol D8-nya di remote kita ya. Remote jumper bisa, pokoknya remote yang multi protokol lah. FRS yang support FRS kayak D8.
Kalau untuk di remote saya ini untuk channel 5 itu buat arming ya, sini. Bentar. Terkena apa ini? Kabel. Wait. Oke. Jadi untuk arming saya channel 5, untuk ganti mode itu channel 6. Untuk GPS rescue ada di channel 7 sepertinya. Nanti saya jelasin di tab kita bikin itu ya, model ya. Jadi ketika kita arming, kalau udah dapat GPS, kalau udah dapat GPS ya, kalau kita kurang dari 50 meter, nanti ketika kita rescue maka dia akan jatuh. Jadi sistemnya rescue itu harus udah dapat GPS, jadi dia udah ngelock, terus kemudian harus lebih dari 50 meter baru dia bisa balik. Di video nanti ada saya jelasin juga, saya kasih contoh ketika rescue, terus kemudian kita handle kembali. Terus kemudian channel yang ini juga saya buat untuk beeper. Kalau misal jatuh kita bisa biar bisa nyari dari sumber suara ya. Terus kemudian kalau kita ganti baterai ya, kita misal punya baterai yang 500 mAh atau mungkin ada yang 550 mAh atau mungkin juga ada yang 520 mAh atau kebetulan mungkin ada yang 3S sekian mAh. Kita harus setting di GPS rescue itu di menu file save itu harus throttle hover, itu yang harus diperhatikan. Di video sebelumnya saya sempat ngejelasin ya throttle hover itu aja. Yang pasti intinya throttle hover itu adalah ketika GPS itu rescue. Jadi throttle hover itu hover atau ngambangnya drone kita ketika stabil di posisi mana. Nah itu di throttle itu ntar ada tulisannya sekitar mungkin 1500 atau 1500 berapa atau 1600 atau 1300an kalau buat 5 inch ya, atau 1200 kalau untuk tipikal drone kayak kecil kayak gini. Untuk GPS rescue kemarin saya set sekitar 1500an, nanti saya cek juga. Oke. Jadi yang pasti berfungsi ya. Dan untuk mematikan rekaman kita jangan langsung cabut baterai, soalnya nanti filenya akan korup dan nggak bakal ngerekam ya. Jadi kita harus pause manual dari tombol yang belakang. Ini kebetulan VTX udah saya set di 100 mW aja ya. Soalnya kalau untuk aktifin smart audio wattnya di sini itu cuma 2. Jadi saya fungsiin sebagai receiver terus kemudian sebagai GPS. Jadi saya set di 100 mW di R1 ya. Channel R1 ya. Oke. Saya skip dulu videonya, langsung saya jelasin untuk penataan di Betaflight. Nanti akan saya gunain dari SpeeDB di HP aja biar mudah ngejelasinnya ya. Video bakal saya lanjut ya. Jadi untuk mengkonekinnya seperti biasa nanti biar kita tahu connect enggaknya di receiver atau di SpeeDB nya di Betaflight juga bisa. Oke, wait. Untuk menu OSD nya nanti bakal saya jelasin langsung di tulisan yang pengetesan di dekat lapangan itu ya. Oke, kita bisa nyalain drone nya dulu atau remote nya dulu kalau udah terbinding. Saya cabut memorinya aja ya, tadi udah buat sampel aja perekamannya. Jadi nanti biar nggak menuhin memori di yang satu itu. Jadi ini ISC nya terinstall firmware BlueJ ya, yang 16 kesekian lupa saya. Terus kemudian langsung saya konekin ke USB nya. Wait. Jadi pastiin ya
kalau kita menggunakan baterai berapa itu ntar kita yang perlu kita setting ketika biar GPS rescue-nya itu mulus atau enggak gagal, itu harus throttle hover itu ya. Karena kalau throttle hover kita kurang, nanti dia drone-nya akan naik turun kalau untuk pas rescue. Tapi kalau untuk kelebihan dari throttle hover, dia motornya akan ber-RPM tinggi, jadinya seakan-akan drone itu akan ngeden ya. Soalnya dia berusaha RPM tinggi tapi dibatasi oleh rescue, jadi nggak enak lah kalau untuk kembalinya. Jadi kita harus benar-benar nyetingnya di throttle hover. Kalau sudah begini, kalau untuk ini untuk via SpyDB ya. Kalau untuk Betaflight konfigurator juga bisa, tapi biasanya kebanyakan di Android kita bisa nyetingnya lewat SpyDB ya. Oke, nah yang perlu kita setting untuk ketika kita ganti baterai itu adalah dari throttle hover ini. Ini kebetulan saya menggunakan baterai yang 500 mAh. Ini kebetulan juga kurang sehat. Itu throttle hovernya ada di sekian 1530. Oke. Kalau untuk yang lain ini nggak usah disetting kalau nggak paham ya. Soalnya ini ada kecepatan ketika naik, ketika turun, ketika melaju ke home point. Nah, kita tahu dari mana throttle hover itu adalah dari menu receiver. Wait. Nah, ini yang menu throttle ya. Menu throttle ini ketinggian. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita usahain kita terbang manual, ketika terbang angel, kita lihat setinggi atap rumah lah ya, atau enggak setinggi genteng lah. Itu throttle hovernya berapa? Nah, kita tandain kira-kira throttle hover drone kita misal segini ya, segini nggak sampai setengah ya. Misal segini, jadi kita tandain, jadi sekitar throttle hover yang nampak di throttle itu adalah sekitar segini 1580 ya misal. Kalau tadi yang saya set di sini kan penggunaan baterai yang ini, jadi setiap baterai atau mungkin setiap beban baterai itu berbeda-beda, jadi kita harus set paling enggak kurang lebih lah. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Terus kemudian untuk modenya ini AUX 1 dibuat ARM, terus AUX 2 ini buat mode ya, angle, dan tentunya air mode atau acro. Kalau untuk AUX 3 itu buat yang paling pol itu buat beeper. Kalau untuk yang tengah itu buat GPS rescue. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasannya ya. Nanti kalau kita mau ganti nama quad kita bisa di configuration. Oke. Di sini ya. Kita bisa ganti nama sesuka hati. Untuk tampilan OSD seperti ini nanti juga saya jelasin di video tesnya. Itu adalah latitude longitude ya. Jadi posisi GPS kita, karena ini di dalam ruang jadi kita nggak mendapatkan GPS. Terus kemudian ada altitude, terus kemudian jarak home point kita, kemudian jumlah satelit, di situ ada mode, angle, baterai, terus kemudian nama, tengah itu RSSI. Kalau untuk yang kanan itu total baterai kita, misal kita pakai 2S atau 3S itu muncul di situ. Terus kemudian bawahnya kecepatan. Ini saya matiin dulu ya guys, soalnya ini mungkin VTX-nya agak panas jadi gambarnya mau hilang. Oke, bentar. Nanti saya jelasin lah di video pengetesannya, nanti akan saya kasih apa? Tulisan detailnya. Yang pasti untuk receiver R81 ini juga support telemetri, jadi akan bakal bunyi ya di remote kita. Mungkin apabila ada yang ditanyakan lagi bisa langsung ke komen atau mungkin
langsung ke lapak saya ya ketika video ini udah terupload. Soalnya mungkin agak panjang ini untuk menjelasinnya aja. Dan daripada berlama-lama langsung check this out video tes terbangnya aja. Oke, terima kasih, matur thank you and matur suwun. Oke guys, ini kebetulan waktu pas mencoba itu pertama kali colok baterai ya, setelah berhari-hari nggak dicolok, jadi harus dipanasin dulu. Mungkin sekitar 1-3 menit lah. Kalau mungkin paling lama ya 4 menit untuk mendapatkan GPS. Tapi kalau untuk baterai seterusnya setelah kita panasin di hari yang sama, biasanya akan cepat ngeloknya. Ini berhubung video pas saya upload ini yang ini itu hampir 2 menit 30 itu kan ya. Itu pas pertama colok baterai, jadi harus memanasin dulu GPS-nya. Ini OSJ ini ketika saya set masih seperti ini, jadi beda untuk set yang bakal saya lempar ini ya, jadi lebih tertata lagi. Itu ada latitude longitude untuk posisi GPS kita. Di bawah ada altitude, kemudian ada H, itu ada logo jarak antara home point dengan quad kita. Di bawahnya lagi itu ada GPS berapa total satelitnya. Terus ada mode, air mode sama angel ya. Terus kemudian baterai, kemudian nama quad kita. Kalau untuk yang versi sekarang, OSD sekarang saya set itu di atas kanan itu ada versi total baterai kita. Kemudian yang di bawahnya itu lupa saya, yang di bawahnya lagi itu adalah total terbangnya quad kita. Jadi berapa total nanti itu akan terkalkulasi di situ. Terus untuk bawahnya lagi yang sejajar dengan banyaknya satelit itu adalah kecepatan dari quad kita, atau bisa dibilang berapa kilometer kita terbang, kilometer per jam kita terbang ya kecepatannya ya. Untuk yang tengah itu ada RSSI dan home point. Kemudian yang kanan bawah itu ada total ketika berapa menit kita menyalakan quad. Terus kemudian atasnya ada core temperatur dari FC kita atau mungkin ISC kita. Terus kemudian atasnya lagi total berapa menit total fly atau arming dari quad kita. Oke, jadi ini saya pindah di atas motor biar cepat ngeloknya. Nah, ketika udah dapat 6 GPS, maka kita siap terbang. Di situ ada tertera home ya, home point. Nah, ini penjajakannya nanti ketika saya rescue, nanti yang logo air mode itu akan berubah menjadi rescue. Jadi harus dipastikan lebih dari 50 meter ya kalau kita untuk mencoba rescue, karena kalau kurang dari 50 meter nanti quad kita akan jatuh. Oke. Nah, itu jarak udah 200. Nah. Ini ketika saya coba ini sampai 300 berapa gitu. Bentar. Nah, itu 334 ya. Nah, itu saya nggak berani jauh-jauh lagi, soalnya teman-teman waktu itu banyak yang nerbangin ya, jadi ya takut terganggu interferensi biarpun udah ada GPS-nya. Nah, oke. Ini yang saya pakai ini baterainya itu agak kurang sehat ya, jadi performanya kurang. Jadi seperti itu guys. Dan ketika waktu saya nyobain ini udah hampir setengah 6 ya, jadi memang agak gelap, soalnya terlihat kan di atas tadi senja, matahari mau tenggelam, jadi agak gelap lah. Oke. Waktu ini saya coba rescue apa enggak ya? Saya lupa sih. Bentar. Ini masih penjajakan ketika di sini ya, di sekitar teman-teman.
yang perlu dipastikan itu harus kalau mau nyoba rescue harus di atas 50, jarak 50 meter lah. Nah ini saya coba rescue di jarak 100 berapa itu tadi, yang tadinya ada tulisan air mode itu menjadi rescue ya. Jadi drone akan segera balik ke dekat home point kita. Kalau untuk menghandle lagi kita harus matikan rescue-nya. Nah itu air mode kan, kita ambil alih lagi. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita kehilangan sinyal dari quad kita juga akan rescue sendiri ya. Dengan catatan throttle hover tadi udah bener sesuai dengan berat baterai kita, terus berapa kemampuan baterai kita untuk hover ya. Ini kebetulan saya menggunakan baterai yang agak sangat kurang sehat, jadi cepat ngedrop. Oke, jadi seperti itu ya guys testingnya. Ini udah mau malam loh, udah hampir setengah 6. Kalau untuk Candy End lumayan lah. Oke, kita dapat flight time 3 menitan ya. Udah lumayan untuk baterai yang agak busuk. Oke, terima kasih, matur thank you and matur suwun.